Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Syafitra dengan NIM 2202100043 dari kelas 3B Program Studi Administrasi Publik, mata kuliah Analisis Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muriali SOSMA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mencari sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan sebuah kebijakan pemerintah dan menganalisis kebijakan pemerintah tersebut. Pada kali ini saya mengambil sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu penyebaran virus COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu lockdown di semua wilayah di Indonesia. Lockdown pada saat COVID-19 di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan situasi pandemi. Pada awalnya, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah yang terdampak COVID-19. PSBB ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah penyebaran virus. Pada bulan Juli 2020, pemerintah menerapkan kebijakan lockdown di beberapa wilayah yang memiliki tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi. Lockdown ini mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan hanya boleh keluar untuk keperluan yang mendesak. Kebijakan lockdown ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa lockdown merupakan langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun, pihak lain berpendapat bahwa lockdown memiliki dampak negatif yang lebih besar seperti terganggunya perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan lockdown pada bulan Oktober 2020 dan mengganti kebijakan lockdown tersebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah penyebaran COVID-19. PPKM ini juga memiliki skema yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah. Kebijakan lockdown tersebut memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat secara efektif mengurangi mobilitas masyarakat. Hal ini dapat menurunkan peluang kontak antar individu dan pada akhirnya dapat menurunkan angka penularan COVID-19. Kemudian dapat memberikan waktu bagi pemerintah untuk mempersiapkan dan memperkuat sistem kesehatan. Hal ini penting untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang mungkin terjadi. Namun, kebijakan lockdown juga memiliki beberapa kelemahan, seperti dapat memiliki dampak negatif terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Lockdown dapat menyebabkan banyak bisnis tutup sehingga menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, lockdown juga dapat menyebabkan gangguan terhadap kegiatan pendidikan dan sosial. Dapat sulit diterapkan dan dipatuhi dalam jangka panjang. Masyarakat dapat merasa frustasi dan tidak sabar dengan pembatasan yang ketat, sehingga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kebijakan lockdown. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan lockdown merupakan langkah yang efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam jangka pendek. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan kebijakan-kebijakan lain yang lebih komprehensif untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam jangka panjang. Struggling to cope, the city at the epicenter of a virus outbreak is facing severe. Pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.